Halo, selamat datang di episode ketiga Grey Podcast. Podcastnya anak HME, Himpunan Mahasiswa Elektronika Polban. Nah, di episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang gak kalah keren nih, yaitu ada Kahim dan Kaleg HME periode 2022-2023, yaitu ada Kang Darmawan atau Kang Amau, dan juga ada Teh Amel. Sebelumnya gimana nih kabarnya Kang Amau sama Teh Amel? Halo Muklis, baik, alhamdulillah. Halo, alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya kan kalau kata pepatah ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, sekarang boleh dong perkenalan dimulai dari Kang Amau dulu nih. Oke, perkenalkan ya, nama saya Darmawan Septiana. Saya merupakan mahasiswa D3 Teknik Elektronika Polban. Sekarang saya duduk di tingkat 3 atau tingkat akhir. Saya kelas 3B dan NIM saya 211311043. Saya sekarang sedang menjalani tugas akhir, mengerjakan dan akan deadline untuk pengumpulan dokumen BEM 500. Kayak gitu sih, sedikit singkat dari saya. Oke, coba sekarang dari Teh Amel gimana nih? Halo, karena aku sekelas sama Amau ya, sebenarnya ya kegiatan kita sama gitu. Kalau secara identitas, nama aku Amelia Fitri Handayani, NIM aku 21131111037 dari kelas 3B juga, dan sekarang lagi tugas akhir. Dan ya gitu sih, sibuk ngurus tugas akhir. Oke, nih kan kalian berdua tuh Kahim sama Kalegnya HME nih. Nah, gimana sih ceritanya kalian tuh bisa jadi Kahim atau bisa jadi Kaleg? Apakah emang dari dulu kalian udah pengen gitu dari semenjak calon anggota tuh udah ada hasrat, saya pengen jadi Kahim, saya pengen jadi Kaleg, atau gimana nih? Dari Kang Amau dulu boleh lah. Oke, kalau perasaan ingin untuk jadi kahim ya, nah awal mulanya tuh dari awal maba saya tuh emang mungkin cita-cita saya dulu ketika masuk ingin jadi ketua BEM ya dulu. Nah, sejak saat itu saya sering mencari tahu tentang BEM, tentang organisasi di Polban kayak gimana. Bahkan pernah berbincang dengan teman-teman yang pada saat itu kita ospek bareng-bareng tuh. Nah, untuk mengobrolkan bagaimana kedepannya tentang organisasi di Polban dan sempat ingin bercita-cita menjadi ketua BEM. Nah, hanya saja pada saat itu saya telat gitu buat daftar BEM. Maka dari itu jadi gak bisa lah cita-cita untuk menjadi ketua BEM gagal di situ karena telat untuk mendapatkan informasi untuk masuk BEM gitu. Nah, kenapa ingin tiba-tiba jadi kahim? Nah, awalnya itu saya sebenarnya gak nyangka sih bisa jadi kahim karena dari awal saya mengenal himpunan, saya memang awalnya bercita-cita juga ingin jadi kahim. Hanya saja saya memupus cita-cita saya menjadi kahim karena banyak pertimbangan dan ada salah satu alasan lah. Saya nggak mau jadi kahim. Sampai saya bilang pada saat itu pada orang tua saya, Mah, tolong ketika saya nantinya ingin mengajukan diri sebagai ketua himpunan, tolong larang. Pada saat itu saya bilang kayak gitu ke orang tua saya, ke mama saya, tolong larang saya ketika saya ingin memajukan diri sebagai ketua himpunan. Loh, kenapa dek? Gitu kata orang tua saya. Saya bilang pada saat itu karena saya merasa capek untuk berorganisasi karena
tetap gitu-gitu aja sistem yang didapat di organisasi yang sekarang tidak jauh berbeda dari organisasi saya waktu SMA. Mungkin saya harus mulai dari pengalaman saya waktu SMA, tapi itu akan ceritakan sangat panjang. Tapi percayalah, waktu dulu tuh saya banyak mengikuti banyak organisasi di SMA, dan semua kejadian yang di himpunan itu waktu sebelum saya jadi kahim itu hampir mirip, dan saya merasa bosan gitu untuk lanjut di himpunan dan menjadi sesuatu gitu di himpunan. Nah, oke. Nah, tapi harapan saya tidak saya menghapus cita-cita saya sebagai kahim, tapi di sisi lain saya ingin menimba ilmu yang berbeda gitu dari sebelumnya ketika saya organisasi di SMA. Oke, saya di situ memutuskan untuk bercita-cita menjadi ketua legislatif. Nah, sampai saya bilang ke salah satu cakaang waktu dia masih calon gitu untuk mempromosikan saya nantinya akan masuk MPH dan ingin mencalonkan diri sebagai ketua legislatif. Karena di situ saya berpikir untuk menimba ilmu yang berbeda dari saya sebelumnya, yang dulunya saya eksekutor banget. Saya pengen mencari ilmu tentang legislatif gitu. Nah, saya di situ bercita-cita untuk jadi kalik. Nah, setelah itu terpilihlah Kaang HME 2021, yaitu Agra. Nah, peran Agra untuk saya mengukuhkan diri untuk mencalonkan jadi ketua himpunan itu sangat besar di situ. Awalnya saya sudah tidak ada cita-cita untuk jadi ketua himpunan, dan Agra datang untuk meyakinkan saya bahwa saya itu bisa jadi ketua himpunan seperti itu. Nah, saya tetap dengan tetap kekeh gitulah, tidak mau jadi ketua himpunan karena saya juga dari awal sudah menceritakan ke orang tua saya tidak mau mencalonkan diri jadi ketua himpunan. Saya bosen dengan segala kegiatan eksekutor kayak gitu. Nah, yang harus saya bilang, jika pada saat itu Agra tidak terpilih jadi ketua angkatan, mungkin hari ini saya tidak akan menjadi ketua himpunan, karena ada momen di saat pada suatu hari itu kita ada acara, dan acara itu tuh tidak disenangi oleh cakaang lain selain Agra. Nah, itu tuh koneksi saya sama Agra di situ. Jadi 80% jika Agra bukan ketua angkatannya, pasti saya bukan ketua himpunannya, kayak gitu. Makanya saya terima kasih juga sih sama Agra pada saat itu bisa meyakinkan saya untuk mencalonkan diri sebagai ketua himpunan kayak gitu. Nah, dari situ emang awalnya saya belum full rasa untuk menjadi kahim itu belum ketika saya mencalonkan diri. Tapi ketika banyak proses yang dilalui, banyak keringat dan air mata lah yang menetes, itu tuh apalagi sudah masuk 2 besar calon ketua himpunan, itu timbullah rasa dalam diri saya tuh tidak mau untuk kalah. Saya sebisa mungkin saya berdoa, berproses, dan mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Di situ
saya memantapkan diri, saya nggak mau kalah, dan saya harus menang. Pada saat itu timbul asa dalam diri saya, seperti itu. Sampai pada suatu hari ketika yang awalnya gitu, saya 2 besar bersama Wendy itu sangat dekat. Di situ kami memiliki hubungan renggang hubungan saya dengan Wendy. Iya, rada berjarak, itu benar-benar berjarak, dan kami sama-sama gak mau kalah dan gak mau mengetahui kemampuan dan masing-masing dari kami gitu. Ya udahlah, nah di situ kita bersaing ketika 2 besar, dan hasilnya ya saya bisa memenangkan persaingan dengan Wendy, dan alhamdulillah bisa dipercaya oleh orang-orang di himpunan untuk menjadi ketua himpunan. Kayak gitu sih ceritanya. Cukup menarik juga ya ceritanya. Awalnya mau jadi KBM tapi gak jadi karena telat daftar BM-nya. Terus tadinya pengen jadi Kale gitu tapi gak jadi, dan akhirnya dengan beberapa struggle jadi Kahim gitu ya. Betul. Tapi benar sih, banyak hal yang saya dapat sih di himpunan ketika banyak juga proses untuk saya menjadi ketua himpunan, banyak juga tangisan dan keringat gitu bersama kawan-kawan di himpunan. Itu sih yang menguatkan saya sampai sekarang jadi ketua himpunan. Oke, mantap ceritanya. Sekarang dari Teh Amel nih, ceritanya gimana Teh Amel dari awalnya? Waduh, dengan si Kahim panjang banget ya. Aku juga paling aku mau apa ya? Kalau dari secara pribadi gitu, aku sebenarnya baru banget terjun ke legislatif itu pas kuliah gitu, karena emang sebelumnya SMA pernah pengen ke legislatif, cuman karena bukan rezekinya gitu, jadi aku balik lagi ke eksekutif. Nah, kayak aku mulailah di kuliah tuh ikut legislatif, mulai ikut MPM gitu. Gak ada kepikiran sih sama sekali buat jadi kale gitu pas di MPM ya, karena kadang ada beberapa gitu teman-teman aku yang di MPM itu kayak pengen ke pusat tuh karena tujuannya emang pengen jadi caleg gitu. Jadi caleg mungkin ya, jadi caleg oleh DPR. Jadi caleg beda lagi cerita ya. Ya, kayak gitu lah. Nah, terus karena aku pengen cari tahu dulu sih sebenarnya, pengen lebih memantapkan gitu gimana sih lembaga legislatif tuh, karena dulu pas SMA bener-bener nggak tahu lembaga legislatif gitu, tapi pengen masuk ke sana ya pasti gak mungkin masuk gitulah ya kalau secara logika gitu. Makanya pas kuliah aku benar-benar belajar gitu soal legislatif. Nah, ikut MPM. Terus ya kalau misalkan ikut MPM berarti di himpunannya juga masuknya ke MPH gitu. Pas di MPH pun sebenarnya benar-benar nggak kepikiran gitu buat jadi caleg ya. Karena dari awalnya ada temen gitu yang benar-benar optimis banget gitu buat ikut caleg. Nah, aku mah kayak ya ngedorong doang gitu awalnya ya. Terus kayak udah gitu di MPH pas ada kayak pengumuman pencalonan gitu ya. Karena aku tuh benar-benar sebelumnya nggak mau nyalon gitu, karena kayak masih adalah orang-orang yang kompeten gitu selain aku. Tapi kayak di sisi lain aku juga mikirnya kayak gini, kayak ikut pencalonan tuh sebenarnya poinnya biar lebih mengukur gitu seberapa jauh ilmu yang udah aku dapat gitu, baik di pusat ataupun di MPH sendiri. Kayak menang kalah nggak masalah lah ya, aku mikirnya sempet kayak gitu. Dan di sisi lain juga aku sangat-sangat disupport gitu sama teman-teman. Tadi juga si Kahim disupport sama Kaang, aku pun sama gitu disupport, dan jadi kayak ada ada kepicu lah gitu buat nyalonin. Dan jadilah aku nyalonin gitu karena aku benar-benar disupport sama teman aku dan aku nggak mau ngecewain mereka, jadi aku ikutlah jadi caleg gitu sih. Paling aku kayak lebih ke karena disupport teman-teman aku buat ikut caleg gitu, jadi aku mencoba maju dan aku juga pengen mengukur seberapa jauh kualitas diri aku dengan ikut pencalonan ini gitu. Berarti kurang lebih pada sama ya gitu, pas SMA-nya ikut di eksekutif sebagai eksekutor. Cuman bedanya kalau dari Kang Amal mungkin
tadinya mau ke BEM tapi gak jadi, dan setelah beberapa perjalanan jadi kahim. Terus kalau Teh Amel kan langsung ke MPM gitu, langsung diarahin ke legislatif dan nyoba-nyoba daftar jadi ketua legislatif, ketua MPH, dan akhirnya jadi. Mungkin kayak gitu ya kurang lebih. Nah Betul. sekarang pas gimana sih rasanya gitu pas pertama kalian diumumin jadi kahim atau jadi caleg, terus gimana gitu rasanya awal ngurus, hambatannya apa aja gitu pas awal-awal jadi pengurus atau jadi kahim jadi caleg. Boleh dari Teh Amel dulu coba. Oke. Perasaannya ya pas diumumin. Kalau misalkan tadi aku dengar cerita si Kahima, ketika 2 besar mereka sangat kompetitif gitu ya buat jadi kahim. Kalau aku nggak sama sekali gitu, pas 2 besar sama temen aku si Tadri, aku bener-bener kayak ya udah sih mau si Tadri yang jadi atau aku yang jadi juga nggak masalah gini. Kayak malah kadang bercanda juga kayak ya udah kamu kayak gitu gini. Karena bener-bener nggak berharap itu gitu. Jadi kayak mau siapapun yang jadi juga nggak masalah gitu. Jadi pas diumumin teh kayak bener-bener campur aduk gitu. Karena sebelumnya emang gak berharap maju kan, karena pengen tahu kualitas diri gitu. Tapi pas diumumin tuh kayak ngerasanya teh, oh ternyata aku bisa sampai sini loh dengan kualitas diri aku yang menurut aku masih kurang tuh, ternyata aku bisa gitu sampai titik aku menjadi caleg gitu. Terus aku juga berhasil disupport teman-teman aku dan sangat-sangat bangga lah, dan gak ngecewain mereka tuh udah benar-benar rasa bersyukurnya sangat-sangat besar gitu ketika diumumin jadi caleg. Tapi di sisi lain juga aku di situ kayak langsung muter otak gitu, gimana caranya buat menjalankan satu periode kepengurusan dengan baik tuh. Itu tuh udah langsung kepikiran gitu, kayak pas diumumin teh, wah ini sangat-sangat berat gitu. Tanggung jawabnya soalnya kan gede ya kalau udah pas jadi ketua tuh. Aku mikirnya kayak gitu sih. Terus kalau misalkan perasaan pas awal ngurus, jujur masih agak berat sih ya, karena emang nggak kepikiran buat jadi gitu. Pas awal ngurus tuh kayak ngerasanya tuh bebannya tuh banyak gitu, tanggung jawabnya besar, kayak sedikit hati-hati dalam segala hal yang aku lakuin gitu. Walaupun tetap ada miss-missnya ya dari hati-hati itu tuh. Tapi kalau secara MPH sih ketika ngurus ya, semangatnya emang bener-bener lagi menggebu-gebu ya. Kayak baik MPH sama BPH pun menurut aku pasti ketika awal ngurus tuh semangatnya tuh masih menggebu-gebu gitu. Semangat sebagai pengurusnya tuh sangat-sangatlah besar gitu. Kayak benar-benar hati-hati, bikin plan, nyusun A sampai Z gitu. Terus kayak rapat tuh benar-benar intens, seminggu sekali. Kalau di MPH tuh kan ada kumpul rutin, kalau di BPH mungkin ada rapat-rapat ya untuk melaksanakan proker gitu. Kalau aku sendiri untuk kumpul rutin sendiri tuh kayak nyiapin bahasannya tuh di plan banget dari awalnya tuh, kayak minggu ini harus bahas ini, minggu ini harus bahas ini gitu. Karena kan kita punya target kayak pengen amandemen, kayak pengen ada produk hukum baru. Nah itu tuh benar-benar dipikirin di awal kepengurusan gitu ya. Terus kayak harus mikir juga gitu gimana caranya biar kepengurusan itu cepat, karena kan emang tuh kita tuh HME periode sekarang tuh udah mundur banget kan timelinenya. Nah makanya kan kita harus memperbaiki timeline itu. Makanya di awal kepengurusan itu benar-benar sangatlah memutar otak gitu buat bikin timeline bagaimana kepengurusan bisa optimal dengan waktu yang begitu singkat gitu. Kalau misalkan dipikir-pikir tuh kayak kayak dianggapnya teh mudah gitu ya buat menyelesaikan semua rencana kita tuh, ternyata enggak gitu loh. Kalau hambatan sendiri ya itu sih karena dari awal kita bikinnya tuh kayak bikin timeline tuh kayak udah merasa benar dan udah merasa nggak akan ada kendala. Aku bikinnya kayak gitu sih, kayak ini plannya udah bagus nih gini ini mah pasti bisa lah kayaknya buat ngejar timeline. Tapi ternyata tidak gitu, kayak benar-benar banyak banget kendala yang dihadapin gitu ketika pelaksanaannya, ketika pelaksanaan si plan kita tadi itu gitu sih. Terus paling hambatan awal pengurus tuh kayak apalagi ini sih pas bikin MOU ya, karena MPH keras dan BPH pun juga sama-sama keras gitu ya. Kayak itu tuh bener-bener awal kepengurusan teh udah panas gitu ya. Dan susah gitu buat cari mufakat di sana. Karena itu teh ya, karena semangatnya awal-awalnya tuh udah menggebu-gebu gitu sih. Paling buat hambatannya lebih ke menganggap
menganggap rencana kita tuh udah bagus itu menurut aku mah. Nggak ada yang hambatan yang selain itu sih. Kalau secara internal dari aku cukup. Oke, lumayan pusing juga ya di awal gitu jadi caleg ngatur gimana kepengurusan ya selama satu periode. Sekarang coba dari Kang Amau gimana nih perasaan pas pertama jadi diumumin jadi kahim, terus pas awal ngurus, terus hambatan pas awal jadi kahim apa aja gitu. Buat perasaan pertama jadi kahim sih pas diumumin, of course I'm very happy karena banyak sekali proses yang dilalui sih. Proses yang dilalui, banyak keringat dan air mata yang udah tadi saya ceritain prosesnya kayak gimana. Itu benar-benar kayak menguras tenaga banget sih. Makanya ketika diumumin, itu benar-benar seneng sampai gak bisa ngomong dan nangis juga sih ketika diumumin, beneran itu mah. Karena mungkin dari beberapa orang yang di himpunan, mostly orang-orang di himpunan sih kayaknya nggak ngerasain gitu ya proses yang kita lalui di Cakahim. Beda sama Cakaang gitu. Semua orang tahu proses mereka kayak gimana. Tapi ketika Cakahim mungkin lebih banyak tertutup prosesnya dari dari sistem si KPP-nya gitu ya. Nah, tapi percayalah waktu itu kita Cakahim banyak melalui proses yang kita tuh benar-benar belum mengalami itu gitu sebelumnya. Contoh waktu saya dulu di SMA mungkin pernah jadi ketua di beberapa organisasi, tapi dulu tuh ketika visi misi organisasi itu udah ada misalkan. Nah, di HME visi misi ketua himpunan tuh benar-benar dikorek sampai landasan-landasannya tuh kita harus tahu gitu cara ngerumusin visi misinya dari mana, terus tuh cara ngimplementasiinnya, parameternya apa, sampai segitunya gitu di himpunan. Nah, itu tuh salah satu hal yang kita belum pernah lakuin gitu di organisasi sebelumnya. Makanya banyak proses yang kesulitan sih dari kita. Makanya banyak keringat dan air mata yang harus diteteskan. Maka dari itu ketika diumumkan dan diumumkan hasilnya saya menjadi ketua himpunan itu benar-benar seneng, gak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa nangis, terharu sih dan kalau ngelihat prosesnya gitu. Jadi sangat senang lah kalau ditanya perasaannya gimana. Terus awal ngurus, kalau kaitannya dengan hambatan sih, awal ngurus kita kalau saya dari awal ngurus ada sedikit hambatan ketika pembentukan tim kerja. Nah, dimulai dari pembentukan tim kerja, beberapa rancangan saya ketika pembentukan tim kerja ketika Cakahim tuh perancangan kan. Nah, ketika implementasi, ketika udah jadi Kahim, itu tuh ada beberapa yang ternyata menjalankan himpunan tuh ternyata nggak bisa dengan satu pemikiran orang loh gitu. Jadi saya tuh pernah sangat naif lah. Saya pernah memikir kalau menjalankan himpunan tuh hanya bisa dengan hanya mengandalkan pikiran saya saja gitu. Tapi ternyata himpunan tuh sekompleks itu, tidak bisa kita merealisasikan hanya dengan pikiran kita sendiri gitu. Nah, di situ terbukti ternyata rancangan saya ketika calon itu dan diimplementasikan banyak hal yang miss gitu. Ada beberapa hal yang miss dan ternyata saya balikan lagi ke forumnya gitu. Kalau misalkan dulu saya ketika waktu pembentukan tim kerja memilih Kadep A gitu atau Kadif A, B, C gitu. Ternyata
ketika di lapangan ada beberapa yang tidak bisa diterima, dan ternyata pemikiran saya itu saya kembalikan lagi ke forumnya. Oh, ternyata di situ saya mikir ternyata menjalankan himpunan itu tidak sederhana. Kita harus melibatkan orang-orang yang ada di dalamnya dan bisa menerima keputusan ketika pendapat dari orang lain lebih masuk logika daripada rancangan saya sendiri gitu. Kayak gitu sih, harus lapang dada menerima keadaan. Oh, ternyata yang saya rancang tuh tidak masuk akal, dan orang yang memberikan pendapat kepada saya itu lebih masuk akal, berarti saya harus mengikuti orang yang lebih masuk akal gitu di situ. Dan hasilnya pun dimusyawarahkan dan mufakat gitu. Itu sih salah satunya. Terus lanjut ketika menjalani banyak kegiatan himpunan, di situ sebenarnya kita, mungkin bukan saya aja ya, dari pengurus juga kepengurusan saya itu mungkin semua shock culture sih. Jadi kaget dengan budayanya juga sih. Kalau dulu ketika SMA menjalani organisasi itu kita merancang acara ACC dari kesiswaan, turun uang, gas, eksekusi gitu. Nah, ternyata kalau di Polban gak kayak gitu. Agak rumit ya. Kalau di Polban tuh aduh, budayanya ketika kita udah ngerancang nih, terus uang udah ada, tinggal eksekusi, ternyata tidak semudah itu. Sebelum eksekusi itu kita harus rapat koordinasi. Ketika nantinya peserta tidak setuju dengan rancangan kita harus dengan rela untuk mengubah konsepan kita dengan beberapa pendapat dari peserta rapat koordinasi gitu. Sedangkan itu budaya yang sangat melekat sih, mungkin tidak di himpunan saya saja, di seluruh organisasi mahasiswa. Apalagi belum perizinannya gitu ya. Nah, itu oke lah, masalah perizinan itu bisa diatasi, kayak seminggu juga beres lah buat kalau perizinan dan lain-lain sebagainya. Tapi dengan konsepan yang sudah kita buat dan ternyata tidak disetujui oleh orang-orang yang mengikuti rapat koordinasi, kita harus dengan rela dan lapang dada untuk mengubah konsepan kita karena harus sesuai dengan pendapat mereka. Itu menurut saya sangat sedih sih menurut sebenarnya kalau saya kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya ketika saya ngurus dan dilaksanakan rapat koordinasi seperti itu, tidak banyak hal yang dibantah gitu. Makanya kita sebenarnya kalau masalah hambatan ketika menjalankan kepengurusan, alhamdulillah bisa dibilang hanya 10-20% sih kalau menurut saya dari total keseluruhan. Ya kayak gitu aja sebenarnya, hambatannya tuh hal-hal yang gak terduga gitu dari kitanya. Cuman emang kalau misalkan ada hal yang tidak terduga kayak gitu, kita tuh bisa bersatu dan menyelesaikan masalahnya gitu. Alhamdulillahnya itu di kepengurusan saya gitu. Dan saya sangat bersyukur Steve punya kadep yang sangat kompeten lah di bidangnya masing-masing, dan alhamdulillah saya sangat terbantu dengan tim kerja yang saya miliki, terutama kadep yang bisa mengarahkan anak-anaknya kayak gitu. Dan tidak lupa juga sih dari jasa Kaang saya dan pilar lainnya gitu. Nah, itu sangat membantu saya juga sih dalam kepengurusan. Makanya saya berani bilang kalau hambatan saya ketika mengurus itu hanya 10-20% gitu sih. Cukup. Oke, tadi kan tantangan ya. Coba sekarang saya mau nanya nih, kayak apa sih pada momen apa atau titik apa kalian ngerasa jadi kahim atau jadi kalik tuh ada di titik terberatnya gitu?
boleh dari Kang Amau dulu, titik terberat waktu jadi kahim tuh pas momen apa gitu? Kalau titik terberat sih sebenarnya gak banyak saya alami di titik terberatnya. Kalau titik yang benar-benar terberat itu kalau menurut saya ketika anggota saya tuh udah gak percaya apa yang saya omongin, udah gak percaya apa yang saya buat dan rancang. Itu menurut saya itu hal yang paling terberat. Dan apa yang saya rancang itu tidak bukan tidak dihargai, tidak dinilai baik lah oleh peserta yang ada dalam rancangan tersebut. Nah itu menurut saya hal yang paling terberat jadi seorang kahim sih. Ketika kita harus mengubah kebijakan demi membuat orang lain puas gitu. Nah itu menurut saya hal yang paling terberat jadi kahim kayak gitu. Dan tapi untungnya gitu pada saat saya ngurus hal itu hanya terjadi, tidak banyak terjadi dan bisa diatasi oleh saya, Wakahim, Sekjen berserta kadep-kadep itu bisa mengatasi hal tersebut. Makanya saya bilang tadi hambatan saya itu cuma 10-20% karena ada banyak orang hebat sih di sekeliling saya, jadi tidak banyak hal berat lah yang saya alami ketika jadi kahim kayak gitu. Oke, mantap. Sekarang dari Teh Amel nih, titik terberat Teh Amel pas jadi caleg apa ya? Waduh, titik terberat ya. Kalau dari aku sendiri ya, titik terberat ketika aku jadi caleg tuh ketika perekrutan staf muda sih. Karena apa ya? Karena di situ tuh kayak pasti ya itu mah kayak di setiap himpunan pun kayak ataupun di luar kampus lain pun kayak apa ya, kayak minat ke lembaga legislatif itu sangatlah minim gitu. Kayak jarang banget orang yang pengen ke legislatif gitu, rata-rata pengennya kayak ke eksekutif gitu. Nah pas open recruitment itu tuh kayak dikit banget gitu yang ikut ke legislatif tuh. Dan itu juga apa ya, jadi titik terberat buat aku sih, karena sampai aku mikir kayak gini, mungkin aku gagal ya dalam membranding MPH di mata calon anggota. Aku sampai mikir kayak gitu. Tapi di sisi lain mungkin karena dari awalnya aku terlalu banyak takut gitu untuk membranding MPH. Waktu itu sempat aku pengen melangkah lebih duluan gitu terkait sosialisasi MPH, karena emang dari sebelumnya pun MPH tuh benar-benar sangat sedikit peminat gitu buat rekrutan anggotanya. Makanya aku karena banyak takut ya, jadi kayak nggak jadi gitu loh buat membranding si MPH-nya, karena aku mikirnya takut mendahului si BPH-nya. Kan kita tuh workshop tuh bareng-bareng ya. Nah tadinya aku kayak pengen duluan dulu, tapi bareng-bareng juga iya gitu, karena ya gitu sih namanya MPH pasti dikit, makanya aku pengen membranding dari awal. Tapi ternyata aku banyak takut, dan itu juga menjadi salah satu penyesalan aku sampai saat ini sih. Dan itu juga menjadi titik terberat aku, dan aku nggak terlalu banyak titik berat, paling terkait ini sih keanggotaan paling ya. MPH dengan kuantitas yang sekarang tuh sedikit dan banyak banget nggak banyak banget sih, kayak sometimes ada orang yang gitulah ngilang ya, namanya organisasi pasti ada aja gitu. Nah itu juga jadi salah satu titik terberat, apalagi dulu pas D3-nya tuh PKL gitu ya. Nah aku kan D3 dulu PKL, wakaleg aku D3, MSD aku D3 gitu, dan emang banyak juga D4-nya, cuman kayak karena pilar-pilarnya rata-rata D3, jadi kayak kayak berat aja gitu, kerasanya tuh berat banget gitu, harus PKL dan juga harus tetap ngurusin himpunan. Paling itu sih titik terberatnya. Oke, lumayan berat juga ya berarti pas di proses open recruitment-nya. Nah,
tadi kan di awal-awal Teh Amel nyinggung gitu pas kayak kesepakatan MOU tuh, yang bikin MOU tuh agak susah juga kan, kayak dari MPH-nya emang kekeh, ibaratnya dari BPH-nya juga kekeh gitu. Nah terus gimana gitu cara kalian ngejaga keharmonisan antara badan legislatif dan badan eksekutif HME nih? Boleh Teh Amel gimana? Oke, ini menarik sih. Kalau misalkan itu mah kayak awal-awal kepengurusan pastilah kita ya punya pendapat yang beda gitu. Karena POP kita juga udah beda gitu. Dari lembaga legislatif kayak gini, lembaga eksekutif juga kayak gini gitu. Jadi ketika itu benar-benar panas gitu. Tapi setelah itu mah kayak udah meredam, dan apa ya, MPH juga kan ikut serta gitu. MPH juga punya fungsi, salah satu fungsinya itu pengawasan gitu. Ketika pengawasan kita ikut terjun dalam rapat atau segala kegiatan BPH. Nah di sana kita membangun keharmonisan antara si MPH dan BPH-nya, kayak ya kita juga ikut ngobrol di rapat, kita juga ikut ngasih solusi di rapat. Nah itu juga kayak bisa membangun apa ya, keharmonisan dari MPH dan BPH-nya. Ketika rapat pun kita nggak ada gap banget gitu buat si MPH sama BPH-nya, karena MPH juga kadang aku ya ngasih pendapat, mungkin teman-teman aku juga yang ketika pengawasannya juga ikut ngasih pendapat, dan kayak ya rapat itu kayak diskusi kayak nggak kelihatan gitu MPH sama BPH-nya kayak ya ikut ngobrol aja gitu, nggak yang MPH-nya nggak yang diem banget, nggak juga sih, aku juga tetap sering ikut apa ya, ngasih Ikut pendapat andil gitu ya. ya, betul, ikut andil juga gitu. Jadi kayak di sana juga kayak ngebangun apa ya, branding, atau enggak kayak bukan branding sih, lebih ke ya apa ya, keharmonisan antara BPH dan MPH-nya gitu. Dan di rapat juga nggak selamanya serius lah ya, pasti ada hari-harinya gitu, bercanda-bercandanya. Nah di sana juga kayak ya harmonisnya timbul gitu. Dan ketika apa ya, prokeran pun kita juga ya kadang jadi eksekutif dadakan kan, jadi eksekutor dadakan ikut bantu gitu kalau misalkan emang ada yang kelihatannya susah kayak gitu. Dan apa ya, kalau misalkan emang BPH butuh MPH pun kita juga bisa memfasilitasinya dengan surat tugas gitu. Jadi kayak ya tetap apa ya, tetap bisa menjaga keharmonisan dari MPH dan BPH-nya. Dan juga kalau misalkan emang BPH butuh MPH untuk proker atau sebagai pemateri juga ya bisa melalui apa ya, birokrasinya lewat surat tugas gitu. Jadi tetap nggak ada gap yang benar-benar gap banget gitu, kayak benar-benar eksekutif, legislatif beda banget, itu enggak gitu. Namanya kita HME gitu, himpunan yang mengatasnamakan dan menjunjung tinggi kekeluargaan, pastinya secara gap nggak ada sih. Tetap kita bareng-bareng buat apa ya, buat melaksanakan proker dan pergerakan himpunan, buat memajukan himpunan menjadi lebih baik tuh kayak tujuannya sebenarnya sama gitu, antara MPH dan BPH juga. Kalau dari aku itu sih. Oke, berarti mau gimana pun juga sebenarnya ya, mau eksekutif mau legislatif, kita tuh karena tetap satu gitu ya, HME. Betul banget. Kalau dari Kang Amal gimana nih menjaga keharmonisan sama badan legislatifnya? Apakah sama kayak Teh Amel atau gimana nih? Hal jaga keharmonisan di BPH sih gimana ya? Karena jelasinnya tuh mungkin kita buat kayak secara formal gitu untuk menjaga keharmonisan sih kayaknya nggak ada ya. Soalnya bisa saya bilang 80% dari angkatan kita tuh udah kompak sejak kita sebelum kita terbentuk jadi badan pengurus kan, ya kita udah terbentuk dengan proses-proses yang ada di himpunan, udah kebonding juga sama KAAM. Itu hal yang sangat saya banggakan sih dari angkatan saya, karena sebelum jadi badan pengurus pun kita udah jadi sangat kompak gitu, sudah ditempa dengan segala keadaan gitu, dan terbukti ketika ngurus kita sangat apa ya, solid lah, udah ngalir gitu ya, biarin ngalir aja gitu. Udah ngalir aja gitu. Mungkin ada beberapa cara ketika ada yang memang tidak saya juga tidak
bisa menutupi sih. Ada beberapa juga orang yang hilang dan lain sebagainya gitu ya, ada beberapa masalah. Nah itu tuh biasanya selesai sama kadepnya gitu. Nah balik lagi sih yang udah tadi saya ceritain, saya dikelilingi orang-orang yang luar biasa gitu. Hal yang untuk menjaga keharmonisan tersebut bisa diselesaikan oleh kadep yang menjabat gitu. Nah kepala departemen itu sangat bisa gitu untuk mengarahkan anak-anaknya, dan saya sangat bersyukur sih tidak salah memilih kadep ketika pemilihan tim kerja. Nah di situ kalau ditanya cara menjaga keharmonisannya kayak gimana ya, saya selalu menjaga komunikasi dengan kadep-kadep saya, dan bagusnya dari kadep saya nih, kalau ada orang yang terindikasi bermasalah, nah itu tuh langsung laporan ke saya, dan kita bisa mencari solusi akan hal tersebut, dan saya tidak turun langsung dan itu bisa selesai oleh kadepnya gitu. Itu sih luar biasanya dari tim kerja saya kayak gitu. Sih cukup. Oke. Nah, kan kita udah ada di ujung kepengurusan nih. Udah ada di akhir periode lah kepengurusan kalian. Kepengurusan periode 2022-2023 nih udah ada di akhir periode. Nah, apa sih harapan dari kalian untuk HME ke depannya? Terus apa juga gitu pesan bagi calon pengurus selanjutnya gitu, apa aja? Boleh Kang Amal? Kalau karena di akhir periode ya, kita pastinya ingin program-program kita yang ada di kepengurusan 2022-2023 di Kabinet Potensi Kolaborasi itu yang baik-baiknya tolong dilanjutkan. Memang jika nantinya ada yang dihapus atau diubah konsep gitu, asalkan ada dasarnya ya silahkan, dan selama itu baik dan relevan untuk kepengurusan berikutnya ya silahkan aja. Hanya saja ketika nantinya program-program kami dirubah tanpa alasan, nah itu yang jadi jadi pertanyaan mungkin kita juga mungkin kita juga dari pengurus 21 tidak bisa mempermasalahkan hal tersebut karena itu sudah keputusan dari Kahim selanjutnya, tapi percayalah ada sedikit harapan mungkin harapan kami untuk program-program yang baik dari kepengurusan kami yang sudah terbukti itu dilanjutkan, gitu sih harapannya. Dan kalau yang harapan berikutnya tuh semoga kepengurusan berikutnya tuh bisa lebih baik lah dari kami, dan bisa mencari celah kepengurusan kami. Kayak gitu. Semoga bisa lebih kompak dari angkatan kami yang ngurus, dan semoga calon anggota yang nantinya dididik oleh pengurus berikutnya bisa lebih nurut dan lebih bisa masuk program dari kepengurusannya sih, dan bisa dihargai. Amin. Kayak gitu sih harapan. Kalau dari Teh Amel gimana nih harapan untuk HME sama pesan untuk calon pengurus selanjutnya? Oke, harapan untuk HME sendiri yang pastinya semoga HME lebih maju, jadi lebih baik lagi dari kepengurusan sekarang. Dari kepengurusan sekarang ambil baiknya, buang buruknya gitu. Kayak terus lebih bisa menyelaraskan gitu dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi kayak lebih modern gitu himpunannya, jangan terpaku jangan terlalu kaku mungkin ya gitu. Ya terlalu kaku ya gitulah.
jangan terlalu kaku, tetap harus ikut perkembangan zaman biar kitanya juga nggak ketinggalan zaman gitu. Paling itu sih untuk harapannya. Kalau misalkan untuk Pesan buat pengurus selanjutnya, coba gimana Teh? Oke, pesan untuk pengurus selanjutnya ya, tetap semangat ya dalam menjalankan kepengurusan. Kalau tadi aku bisa bilang, aku tuh kayak bikin timeline kan ideal gitu lah ya, ideal, tapi tidak konsisten dengan apa yang udah dirancang. Kalau misalkan emang pesannya buat nanti kepengurusan selanjutnya, kalian boleh ideal, tapi tetap harus dengan konsisten gitu. Karena kalau kalian tidak ideal tapi tidak konsisten, nantinya tuh kayak nggak akan kekejar rancangan-rancangan kalian itu. Tetap harus ideal gitu. Terus konsisten dalam menjalankan proker atau pergerakannya. Terus semoga ada hal-hal yang dihasilkan yang lebih baik di kepengurusan selanjutnya. Semoga ada untuk MPH sendiri ya. Semoga banyak produk hukum yang dibutuhkan MPH ke depannya dan bisa kalian rancang, kalian amandemen. Kalau secara jujur aku benar-benar bangga banget ya buat Kaleg sekarang gitu yang udah terpilih ya, Ribi. Dia udah benar-benar sangat menyiapkan segala macam yang diperlukan MPH ya. Jadi aku sedikit nggak worry sih buat menyerahkan kepengurusan ke Ribi sebenarnya. Karena dia benar-benar bagus banget lah gitu. Kalau dari aku, ya itu sih nitip gitu keanggotaannya, apalagi kalian sekarang dengan kuantitas yang yang sedikit gitu. Aku juga minta maaf banget karena kurang membranding MPH dulunya gitu. Mungkin nanti kalian bisa membranding angkatan 23 lebih baik lagi, dan semoga buat calon anggota yang masuk ke MPH-nya lebih banyak lagi gitu dan bisa membantu kalian dalam menjalankan satu periode kepengurusannya. Itu sih paling dari aku. Makasih. Pengen tambahan dikit dong. Boleh. Gimana Kang Amal? Pesan buat buat kepengurusan selanjutnya, kalian tahu gitu salah kami di mana. Tolong kesalahan kami itu jangan sampai terulang lagi. Evaluasi setiap kesalahan kami yang kalian ketahui, jangan sampai di kepengurusan selanjutnya diulangi. Dan saya harap kalian bisa menunjukkan ke kami kalian tuh mampu dan bisa lebih hebat daripada kami. Dan saya harap saya ingin sekali melihat kalian yang sangat kompak di depan saya, dan saya pengen melihat perkembangan nyata dari kalian. Itu sih yang saya harapkan. Oke, makasih Kang Amal sama Teh Amel. Mungkin kita cukupkan dulu kali ya buat episode kali ini. Ini soalnya udah lumayan panjang juga nih obrolannya. Sebenarnya masih seru gitu, tapi kita cukupkan dulu lah untuk episode kali ini. Semoga dari apa yang kita sampaikan atau kita bahas di episode ini bisa jadi manfaat gitu buat bagi semua pendengar. Nah, saya mau ucapin terima kasih banyak nih buat Kang Amal sama Teh Amel yang udah mau sharing cerita dan pengalamannya yang tadi luar biasa panjang juga ya, luar biasa hebat gitu. Terus makasih juga buat teman-teman yang udah dengar podcast ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di Grey Podcast episode selanjutnya. Dadah, terima kasih Kang Teh. Dah. Sama-sama.